Di video kali ini, gue akan share 5 prinsip uang yang gue pelajari di umur 20-an. Gue pribadi itu udah mulai untuk investasi dan manage duit gue sendiri dari usia yang relatif muda, yaitu 15 tahun, waktu gue 1 SMA. Gue dulu mulai menghasilkan penghasilan sendiri itu dari beberapa aktivitas. Gue pernah jualan baju, gue pernah jualan preset Instagram, bahkan waktu kecil ada game namanya Let's Get Rich. Dulu gue bantu orang untuk bisa dapat diamond dari main game. Dan waktu COVID, gue sempat bikin konten POV, dan dari sana booming dan hasilin cukup banyak uang. Gue udah pernah untuk berinvestasi di beberapa jenis aset kelas kayak reksadana, saham, kripto, dan yang lainnya. Gue paham yang namanya personal finance itu sangat personal ya. Setiap orang itu pasti punya kondisi yang berbeda-beda dan titik start yang beda-beda. Tapi gue percaya ada beberapa prinsip general yang bisa teman-teman pelajari dari video kali ini. Memang prakteknya nggak akan semuanya bisa ngalamin hal yang sama, karena mungkin teman-teman bisa pelajarin teorinya, tapi wisdomnya masih perlu waktu untuk kalian bisa terapin. Tapi semakin teman-teman mulai se-early mungkin untuk bisa belajar manage duit dan juga investasi, teman-teman akan bisa lebih cepat menghasilkan hasilnya. Prinsip yang pertama, di prinsip yang pertama ini, teman-teman perlu paham gimana caranya teman-teman ini bisa menghasilkan uang. Jadi ada dua cara untuk kita bisa create uang. Yang pertama adalah mencetak uang, which is nggak mungkin. Dan yang kedua adalah dengan teman-teman bring sebuah value, sebuah nilai ke masyarakat. Kenapa orang yang bekerja itu bisa dapat gaji atau uang? Karena mereka menghasilkan sebuah nilai yang ditukar dengan uang. Misalnya teman-teman kerja sebagai digital marketer yang tugasnya itu untuk meningkatkan omset perusahaan. Dengan ada peran teman-teman di sana, kerja sebagai digital marketer, apalagi omset perusahaan meningkat, di situ teman-teman membawa sebuah value, dan value ini dinilai dengan uang. Dan terus apa bedanya dengan orang kaya dan orang biasa? Adalah value yang diciptakan oleh orang-orang kaya itu jauh lebih besar dengan orang-orang biasa. Kita kasih sebuah contoh yang sederhana. Lebih besar mana value yang dihasilkan oleh orang yang bikin aplikasi Gojek dengan para driver yang pakai aplikasi Gojek? Of course value yang dihasilkan itu lebih besar dibuat sama orang yang meng-create aplikasi Gojek ini, yang buat sistemnya. Karena dari sana dia membantu ratusan bahkan ribuan UMKM, dia bantu ratusan ribu driver, dia bantu orang-orang yang butuh jasa ini. Dan itu alasannya kenapa uang yang didapat sama founder atau pemilik dari sebuah aplikasi ojek online itu jauh akan lebih besar didapat dibanding orang-orang yang involved di dalamnya. Jadi ketika teman-teman ingin menghasilkan sebuah uang yang besar, teman-teman perlu untuk fokus tanya ke diri kalian sendiri, value macam apa yang kira-kira bisa aku bawa, yang bisa gue bawa ke masyarakat. Karena tanpa value, tanpa nilai, dan teman-teman nggak menghasilkan manfaat apapun, kalian nggak akan bisa dapat yang namanya uang. Kalau lu nggak memenuhin kebutuhan orang lain yang dianggap valuable di masyarakat, lu nggak akan bisa mendapatkan yang namanya uang. Prinsip yang kedua yang gue pelajari di usia 20-an ini adalah keuangan harus terbiasa surplus. Artinya pengeluaran nggak boleh lebih besar daripada pemasukan. Nggak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Karena ini adalah prinsip dasar dari personal finance. Kebutuhan kalian, pengeluaran kalian, itu nggak boleh lebih besar daripada pemasukan. Terus gimana kalau misalnya pengeluaran kita terus-terusan lebih besar? Dampaknya itu akan sangat luar biasa destruktif, teman-teman. Akan sangat luar biasa merusak. Lu kalau misalnya terbiasa untuk defisit, di mana pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, lu akan bisa lari ke judi online, lu akan bisa lari ke utang, lu bisa lari ke pinjol. Jadi lu perlu untuk hindari hal-hal ini dengan cara lu harus punya penghasilan yang lebih besar daripada pengeluaran. Solusinya ada dua. Antara lu kecilin pengeluaran lu, atau yang kedua, lu perbesar income lu. Balik ke prinsip yang pertama lagi. Lu besarin value lu, sehingga lu bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Atau lu cari side hustle. Lu cari penghasilan tambahan. Gimana caranya supaya pengeluaran lu nggak lebih besar daripada pemasukan. Dan pemasukan lu lebih besar daripada pengeluaran. Ada satu hal yang gue pelajari, dan menurut gue sangat penting, yaitu adalah prinsip yang ketiga. Dimana gue pelajari kalau misalnya ada dua hal berbeda antara menjadi kaya dengan menjadi tetap kaya. Mendapatkan itu sesuatu, tapi mempertahankan itu adalah hal yang lain. Ini sama kalau misalnya kalian punya pacar. Kalau misalnya kalian punya pacar, untuk kalian dapat itu sesuatu. Tapi untuk kalian bisa mempertahankan relationship itu sampai langgeng, sampai kalian bisa menikah, itu adalah hal yang lain. Untuk lu bisa dapat seorang pacar, mungkin lu perlu untuk effort, lu perlu untuk jadi charming, attractive. Tapi untuk mempertahankan, lu perlu duit, lu perlu emotional stability, lu perlu kedewasaan. Sama dengan prinsip uang. Untuk lu menjadi kaya, mendapatkan kekayaan, itu adalah suatu hal. Tapi untuk kalian bisa mempertahankan kekayaan, itu adalah hal yang lain. Tanpa skill kalian bisa manage duit, tanpa skill kalian bisa investasi, tanpa wisdom yang kalian pelajari over time, untuk mempertahankan kekayaan, itu akan jadi hal yang susah. Lain cerita kalau misalnya lu udah punya wisdom keuangan yang udah lu bangun dari usia lu masih sangat muda. Di situ lu akan lebih gampang untuk mempertahankan kekayaan. Tanpa mentalitas yang benar dalam lu manage duit, tanpa skill lu bisa manage keuangan, tanpa skill investasi, berapapun uang yang masuk ke lu akan lewat gitu aja
dan nggak bersisa. Karena mentalitas untuk lu bisa menyisihkan, mentalitas gimana caranya lu bisa pilih investasi yang benar, mentalitas gimana caranya lu bisa manage duit dengan baik, itu adalah sesuatu yang nggak bisa lu pelajari teorinya. Lu perlu build itu, mentalitas itu overtime. Lu perlu untuk belajar sabar, lu perlu untuk belajar analisa, bikin perhitungan, supaya lu nggak gegabah dalam bikin suatu move dalam manage duit. Lu perlu untuk sadar dulu dan biasain sebuah habit. Karena ini nggak bisa dipelajarin 1-2 malam, tapi harus dalam jangka waktu yang panjang. Prinsip yang keempat, uang di masa sekarang itu jauh lebih berharga dibanding uang di masa depan. Kalau misalnya gua tanya, lu mending dapat 1 miliar sekarang atau lu dapat 10 juta setiap bulan sampai totalnya 1 miliar? Jawabannya, kalau misalnya lu ngerti matematikanya, adalah lu pilih 1 miliar sekarang langsung cash. Karena uang di masa sekarang itu jauh lebih berharga dibandingkan uang di masa depan. Dimana setiap tahunnya, uang akan makin nggak berharga. Dan lu mending dapat uang sekarang, lalu lu sisihin, lu investasiin, lu manage. Dari sana dapat bunga, dapat capital gain, atau keuntungan. Yang pasti akan jauh lebih besar dibandingkan lu dapat uang tapi dicicil sampai totalnya 1 miliar. Prinsip yang terakhir adalah cash is king. Cash, uang tunai adalah raja. Gua percaya, yang namanya kesempatan, momentum, itu akan selalu ada. Dan kesempatan ini cuma bisa diambil sama orang-orang yang siap untuk nangkep sebuah momentum. Sama kayak di market. Dalam lu berinvestasi di aset apapun, akan ada momentum-momentum tertentu di mana sebuah aset itu akan diskon secara luar biasa. Cycle-nya akan terus berulang. Dan siapa yang bisa nangkep momentum ini? Adalah orang-orang yang siap cash, yang siap uang tunai, yang siap untuk bisa beli aset waktu harganya lagi murah. Tapi orang-orang yang akan kelewatan momentum adalah orang-orang yang nggak pegang cash. Orang-orang yang semua cashnya udah diinvestasikan. Ketika sebuah aset terjadi drawdown, ketika sebuah aset turun dan diskon besar-besaran, dia nggak akan bisa tambah muatan atau average down sebuah aset yang lagi turun. Karena dia udah nggak punya cash. Jadi prinsip gua pribadi, minimal gua harus ada 30% cash yang gua pegang untuk sewaktu-waktu kalau misalnya ada crash. Apalagi kalau misalnya kondisi market lagi nggak menentu. Entah itu di saham, di kripto. Dimana ada ketidakpastian. Di situ lu perlu untuk pegang cash. Jangan semua cash lu investasikan sampai lu nggak pegang aset liquid. Karena sebanyak apapun momentum yang datang ke lu, kalau lu nggak siap hajar momentum itu di waktu yang tepat, lu nggak akan pernah bisa mendapatkan yang namanya keuntungan. Jadi penting sekali untuk lu punya cash. Jadi itu beberapa prinsip yang gua pelajari di umur 20-an tentang uang. Gua harap video ini bisa bermanfaat dan kedepannya gua akan share lebih banyak lagi soal self-improvement, investasi, dan juga bisnis di channel ini.